Udahnya sampai sana, jemput salah si Catherine secara kasar sama si Jonathan ini. Cekeknya lah orang itu, dipotong-potongnya lagi cincang-cincang, masukin ke toples. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku kembali menceritakan serial killer dari luar negeri. Untuk itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Teman-teman, di sini ada nggak sih yang suka makan burger? Tapi apakah kalian tahu burger itu dapatnya dagingnya dari mana? Apakah kalian tuh pernah berpikir nggak sih bahwa burger yang kalian makan itu berasal dari daging manusia? Pernah nggak sih kepikiran sampai ke situ? Mungkin kalau pernah pun mikir ke situ pasti agak jauh banget ya, nggak mungkin gitu kan? Sebenarnya kisah ini udah pernah loh terjadi di Maryland, Amerika Serikat, yang mana seorang pria yang bernama Joe Metheny itu menjual burger dengan mengolah daging manusia. Aku akan ajak kalian untuk membahas lebih lanjut kisah dari Joe Metheny ini. Kita akan mulai dari masa kecil Joe Metheny. Joe Metheny merupakan seorang pria yang lahir pada tanggal 2 Maret 1955 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Joe Metheny ini gak sama anak-anak lain yang bisa hidup bahagia bersama keluarganya dan menghabiskan waktu bersama keluarganya waktu dia kecil. Joe Metheny terlahir dari ayah yang pecandu alkohol yang meninggal karena mengkonsumsi alkohol saat dia mengendarai mobil, dan ibu seorang pelayan di bar yang mana itu kan gajinya gak seberapa. Sedangkan si Joe Metheny ini memiliki 6 bersaudara sehingga ibunya tuh menitipkan Joe Metheny ini ke keluarga lain untuk diasuh. Sewaktu kecil, Joe Metheny ini merupakan seorang anak yang cerdas, pintar, dan sopan santun. Pada umur 18 tahun, Joe Metheny ini juga pernah bergabung pada Angkatan Darat Amerika Serikat, dan dia pernah bertugas di Jerman, dan akhirnya dia juga diberhentikan secara terhormat setelah dia bertugas di Vietnam. Joe Metheny ini setelah dia dewasa, dia itu juga menjadi seorang yang pencandu alkoholik dan sering berhenti di bar untuk minum-minum kayak gitulah. Dan uang dia tuh dihabiskan untuk ya udah minum-minum alkohol kayak gitu. Terus kan dia juga pemakai narkoba. Joe Metheny ini bekerja sebagai supir ekspedisi dan dia memilih untuk menikah, dan dia tuh memiliki seorang anak laki-laki yang berumur 6 tahun. Nah, si Joe Metheny ini kan kerjanya supir. Kalau supir tau lah ya, pulangnya kan sekali berapa gitu kan. Ya nggak tahu kenapa si istri Joe Metheny ini akhirnya selingkuh sama seorang pria. Dia lari sama pria itu dan dia bawa anak si Joe Metheny ini. Nah, pas tahun 1964, si Joe Metheny ini pulang kan ke rumah. Dia kan ya pengen menghabiskan waktu bersama keluarga setelah dia lelah bekerja pastinya kan. Pas dia buka pintu, itu nggak ada dong orang di rumah, nggak ada dipanggilnya nak, sayang gitu kan, manggil istrinya, tapi nggak ada sautan sama sekali, seolah-olah emang nggak ada tanda-tanda kehidupan di rumah itu. Setelah 6 bulan, si Joe Metheny itu berusaha mencari istrinya. Dia selalu menghubungi istrinya tuh, tapi nggak ada tuh respon dari istrinya ini. Jadi si Joe Metheny ini mikir, oh mungkin dia lari nih katanya kan, karena istrinya tuh kabur. Mungkin ya bisa jadi karena si Joe Metheny ini kan pulangnya sesekali ya mungkin istrinya tuh jarang dibelai atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Karena ditinggal istri sama anaknya, taulah dia kan, stres dia, suntuk dia, depresi dia kan, karena dia di rumah sendiri atau apa-apa sendiri. Apalagi kalau dia kehilangan anaknya, mana bisa lah seorang ayah dijauhkan dari anaknya. Di situ tuh dia mulai melakukan aksi pembunuhannya. Suatu hari si Joe Metheny ini mendengar kabar dari seseorang yang mengatakan, "Hei Joe," katanya, "kau tahu nggak, istriku tuh selingkuh. Aku nampak selingkuhannya tuh tunawisma," katanya kan. Nah, si Joe Metheny itu pergilah tempat perkemahan tunawisma tuh. Udah pergi dia ke sana, ditanyalah, kok nampak bini aku nggak, kata si Joe Metheny kan. Terus tunawisma ini nggak tahu, kata si dua tunawisma ini kan. Akhirnya cekcok lah orang itu kan, karena mungkin dia nih kesel Joe Metheny ini nggak jumpa kan sama anak sama istrinya. Di situ tuh naiklah pitamnya, dan naik pitamnya
Udahlah, dikapaknya lah orang itu, dicincang-cincangnya. Tapi orang tuh nggak langsung mati, sekarat. Aku nggak kebayang sih sakitnya orang itu udah dicincang sama kapak tapi masih hidup. Tapi Jometen ini akhirnya kabur aja, dia pergi aja, digeletakkan aja mayat itu dia, seolah dia nggak merasa bersalah gitu kan. Dia orang yang bilang kabar itu kan bilang juga gini, istriku Jo, dia tuh udah jadi PSK sekarang. Anakku juga udah dibawa ke panti sosial. Nah, karena itu makin kesel lah dia kan, anakku kok telantarkan, kalau nggak mau pengurus ya udah nggak usah kau bawa, mungkin kayak gitu kan sama si Jometen itu saking keselnya sama istrinya ini. Nah, karena dia kesel, dia benci kali itu sama PSK. Dia mikir yang PSK pecandu alkohol, pokoknya yang kayak gitulah, itu tuh sampah bagi dia. Akhirnya pada malam itu dia tuh menelponlah seorang PSK dan mengatakan, kok bisa nggak kawannya aku nanti malam? Ya kalau bagi PSK ya apa ya? Ya udahlah, maulah, kan duit masuk gitu kan. Tapi si Jometen ini akhirnya memperkosa si PSK itu di bawah jembatan Baltimore, dan akhirnya dia membunuh PSK itu dengan cara dicekik gitu. Terus karena masih kesel dia kan, masih belum jumpa nih istrinya, makin kesel, ditelepon lagi PSK malam itu, langsung malam itu ditelepon lagi kan, dibunuhnya lagi dia dibunuh lagi. Ya berapa kali dia bunuh orang? 4 kali dia bunuh orang kan dalam satu malam. Kan ada tuh dia tuh kan bunuh si korban ini di bawah jembatan Baltimore. Di situ tuh ada orang mancing, bapak malam yang berkulit hitam itu nggak sengaja ngelihat si Jometen itu membunuh perempuan tuh. Jadi Jometen itu merasa terancam kan, kalau bapak nih tahu pasti nanti aku dikado ke polisi. Ya udahlah, aku habiskan aja, aku sikat katanya kan. Udahlah, sampai di situ dikejarlah bapak itu udah dikejarnya bapak itu, dibunuh pula bapak itu. Tapi yang 2 tunawisma tadi itu ditegletakkan aja di perkemahan itu, dan dia membunuh nih di bawah jembatan Baltimore. Karena dia tuh mikir, kemana lah harus kukubur biar orang nggak tahu ya. Ditenggelamkannya sama si Jometen ini. Tapi dia tenggelamkan tuh bukan mayat ditenggelamkan gitu. Kalau kayak gitu kan ngapung kan ke atas pastinya. Ini enggak enggak, sama sekali enggak. Biar hilang jejak dia tuh, ditenggelamkannya 3 mayat ini, si 2 PSK sama 1 bapak-bapak nelayan itu, pakai alat berat biar nggak ngapung-ngapung ke atas. Kayak mana tuh, jahat kali dia tuh kan. Tengok, kimbe lah aku rasa dia tuh, kurang ajar sumpah. Setelah itu 2 minggu kemudian si Jometen itu ditangkap oleh polisi, diduga karena dia tuh membunuh 2 tunawisma. Akhirnya dia dihukum penjara selama 18 bulan. Udahnya sampai di situ. Kenapa dia tuh cuma dihukum 18 bulan? Karena dia tuh nggak ada bukti yang cukup polisi ini kalau si Jometen ini yang bunuh 2 tunawisma tadi. Walaupun emang sebenarnya si Jometen yang bunuh kan, cuma nggak ada bukti, ya nggak bisa lah polisi ini kan. Mungkin dalam hati si Joni, aku aja yang nggak tahu, aku pun udah bunuh 3 orang yang udah aku tenggelamkan di sungai. Mungkin mikirnya kayak gitu tuh si Joni kan, dalam hatinya dia ketawa-ketawa riang karena dia udah bebas. Nah pas dia bebas itu, dia tuh apa ya, makin menjadi-jadi lah, makin memuncak lah dia tuh, seolah-olah dia nih bukan balas dendam lagi ceritanya, udah pengen berkuasa lah di diri dia nih. Dia pengen dia tuh lah yang memerintahnya, dia tuh yang mengontrol. Akhirnya di situ tuh lah dia tuh melakukan pembunuhan yang paling menjijikan. Udahnya dia keluarkan dari penjara tadi, itu mintalah kerja sama bosnya. Bos, aku boleh kan kerja di sini katanya. Ya udah boleh kata bos tuh. Udah bekerja lah si Jometen ini di pabrik Palet and Son ini. Udah nyampe situ dia bilang lah sama bos nih, bos, aku boleh nggak tinggal di Tyler sini, Tyler pabrik katanya. Apa kata si bos nih, oh boleh Jo, kan nggak ada orang kata si Jo itu kan. Tahu kalian, tempat Tyler itu sangat sempurna untuk si Jo tuh melakukan pembunuhan, karena samping kanan samping kiri nggak ada tetangga. Kalau dia bunuh kan mulus lah itu kan. Sampai situlah, dari situlah bermula dia tuh sampai, nanti kalian dengerin aja sampai habis ya. Udahnya sampai sana, si Jo itu nelpon PSK yang bernama Catherine. Dia telepon lah Catherine nih, kok bisa kan kawanku nanti malam? Udahlah si Catherine ini kan kerjanya PSK. Kalau PSK sama tahu lah kan, untuk dipakai gitu kan.
Udahnya sampai sana, diperkosa si Catherine secara kasar sama si Anthony ini. Cekeknya lah orang itu, dipotong-potongnya lah, dicincang-cincang, masukin ke toples. Udahnya sampai sana, makin menjadi-jadi dia. Ditelepon lagi lah, satu PSK lagi, namanya Kimberly. Udah teleponnya lagi lah, sama kali, dicekiknya lagi. Udah sampai dicekik lah, dipotong-potong lagi. Udah lalu dipotong, masukin ke toples. Tulang-tulangnya nggak kepake tuh dikubur belakang pabrik. Kayak gitulah cara si Joe Metheny itu menghilangkan jejak dari pembunuhan yang udah dia lakukan. Nah, dia mikir tuh, gimana lah ya caranya aku ngabisin daging manusia sebanyak ini katanya. Mikir. Tadi kan dia kecil cerdas. Dan ya cerdasnya tuh dipakai pas dia gede udah dipakainya cerdasnya tuh pas dia gede. Oh, aku tahu nih, aku jual aja lah nak daging manusia nih. Bagaimana, nggak mungkin aku jual daging mentah-mentah. Ya udahlah, dibikinlah suatu tempat makan kecil barbecue kan yang di Tylernya tuh. Dibuat situ, diolahlah burger nih, digabungin daging babi sama daging manusia, dikasih bumbu. Dia mikir gini, aku gabungin aja daging tuh, orang-orang pun gak akan tahu rasanya apa, kata kamu. Karena orang-orang kan gak pernah tuh makan daging manusia, jadi orang kan gak tahu tuh rasanya apa kan. Udahnya sampai sana, banyak orang yang beli tuh di jalan tuh banyak kali yang beli. Aku mikirnya orang tuh yang beli tuh pasti kalau dengar cerita ini jijik, pasti ya jijik. Sumpah. Udahlah sampai sana, seolah-olah dia tuh ngajak-ngajak orang tuh. Di Maryland ini bukan hanya aku aja yang boleh jadi kanibalisme, semua orang harus juga jadi kanibalisme, kata dia kan. Udahnya sampai sana, habis pasokan dagingnya, dagingnya. Dia mikir lagi nih, aku bunuh orang lagi lah katanya. Diteleponnya lah seorang PSK bernama Rita Kemper. Dari telepon lah si Rita tuh, Rit, kau mau kan kawannya aku nanti malam? Yaudah lah si Rita mau lah kan. Udah pergilah Rita ke Tyler tempat dia tinggal. Jadi makin menjadi-jadilah si Joe Metheny itu udah ngobrol-ngobrol sama si Rita nih kan, udah makin berubah lah sifat dia nih. Dia tuh berniat untuk melecehkan si Rita nih. Udah sampai situ kabur lah Rita nih, kabur kencang-kencangnya kan, dikejar sama Joe Metheny. Udah dikejar sama Joe Metheny itu, diseretnya lah sama si Joe Metheny. Kau jangan macam-macam sama aku ya. Kau mau aku kubur kok sama gadis-gadis lain di belakang pabrik, kata si Joe nih ke si Rita. Sontak lah dia takut kan, ini orang kiranya udah bunuh orang nih, kata si Rita tuh kan. Udah sampai sana, membalik badan lah si Joe Metheny ini. Udah membalik badan si Joe Metheny ini, kabur si Rita tuh nebeng pakai mobil pick up. Tapi si Joe Metheny ini nggak kemana-mana nih. Dia mikir gini, udah lolos lah korban aku, kata si Joe Metheny ini. Udah ketangkap lah aku sama polisi, siap nih, kata si Joe Metheny itu kan. Udahlah sampai sana, si Rita pergi kantor polisi. Udah pergi di tempat ke polisi tuh, dia bilang lah, Pak, aku tuh udah dilecehin sama si gitulah pokoknya. Untung aja nih polisi percaya sama omongan si Rita nih. Untung aja dibawalah ke kantor polisi pada tahun 1996 Desember. Nah setelah itu pas diinterogasi nih si Joe Metheny ini diginiin nih sama polisi, emang apa aja sih yang udah aku lakuin? Aku tuh daging-daging orang yang udah aku mutilasi tuh aku jual burger, kata si Joe Metheny ini Pasti polisi denger jijik tuh. Dia juga bilang nih ke polisi, setelah 6 bulan aku bunuh PSK 2 tadi, katanya PSK 2 yang di Tyler tadi. Dia tuh datang tuh ke pemakaman si Catherine. Mungkin orang mikir dia tuh minta maafkan Catherine, maafin aku ya, aku udah bunuh kok, kayak gitulah pokoknya. Ternyata enggak dia pergi ke sana untuk menyetubuhi si Catherine yang udah jadi tengkorak. Pada saat itu si Joe tuh juga bilang kayak gini ke polisi, ada satu hal yang aku sesali, yang mana aku tidak sempat untuk membunuh mantan istriku dan selingkuhannya, kata si Joe. Jadi seolah-olah dia tuh belum bunuh istrinya, dia belum puas. Dan itu yang paling
kesel, menjijikan bagi aku pas dia bikin burger itu tuh dimakan oleh orang-orang yang beli burger. Pasti mual lah kan, seolah-olah orang yang udah tahu cerita si Jometen ini udah dibeli pula burger yang selama ini dia makan adalah daging manusia gitu kan. Seolah-olah secara tidak langsung si Jometen ini membuat orang-orang yang membeli burgernya di Maryland itu menjadi kanibalisme. Terus dia juga pesan gini, lain kali kalau kamu melihat stand penjual daging yang mana kamu pada saat itu kamu belum pernah melihat orang itu, maka kamu ingatlah cerita ini sebelum kamu menggigitnya. Udahnya sampai sana, si Jometen itu awalnya dihukum mati untuk dieksekusi, tapi karena ada pertimbangan lain, si Jometen itu akhirnya cuman dihukum seumur hidup. Sampai situ akhirnya si Jo ini meninggal dunia pada tahun 2017 kemarin. Udah habislah cerita kita tentang si Jometen ini. Kalian pernah kebayang gak sih kalau di Indonesia ada cerita kayak gitu terus kalian makan? Dari situ kan kita tahu tuh bahwa sebenarnya itu pembunuh berantai itu melakukan motif yang sama. Misalnya ada gini, si Jometen ini kayaknya gini, dia benci sama namanya PSK alkoholik, jadi dia akan membunuh orang-orang yang kayak gitu aja, kira-kira kayak gitu aja gitu kan. Kebetulan 2 tunawisma tadi tuh dibunuh karena si selingkuhan dari mantan istrinya ini itu tuh tunawisma, jadi dia bunuh. Pokoknya orang yang berkaitan dengan yang dendam dia itu, orang kayak gitu dia bunuh. Itulah cerita dari Jometen ini. Buat kalian yang suka video ini, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman kalian supaya channel aku makin berkembang. Dadah.